selamat pagi teman-teman. Oke, hari ini saya akan menemukan tugas proyek akhir mata kuliah pemrograman dasar 2 saya untuk memenuhi responsi 2 praktikum PD2. Oke, yang pertama kita nyalakan dulu database-nya ya. Saya menggunakan exam. Di sini kita masuk ke database-nya dulu. Kebetulan database saya namanya responsi 2 prak PD ini ya. Dan di sini ada satu tabel namanya tabel register. Kita buka dulu. Nah, di sini sudah ada beberapa data ya yang saya sudah tambahkan. Sebagai contoh, nanti kita akan tambahkan lagi. Kita akan nanti coba buat tambahkan, edit dan juga hapus ya. Oke, kebetulan di kelompok saya kebagian di menu register dan juga user reservation ini. Sebagai contoh, kita nanti mendemokan menu register ini ya. Kita langsung run saja. Kita tunggu dulu ya, masih loading. Nah, di menu register ini kita menggunakan inputan text field ya, biasa. Untuk ID, nama lengkap, alamat, umur, nomor handphone. Untuk passwordnya kita menggunakan jenis text field untuk password ya. Semisal seperti ini. Nah, jadi kelihatan passwordnya itu nggak huruf, jadi disamarkan menjadi bintang. Oke, kita coba masukkan data. Untuk ID-nya kita gunakan NRP saja sebagai contoh. Nah, oke, kita tab nama lengkap. Misalnya kita nama orang aja. Seperti ini. Untuk alamatnya sebagai contoh di Mojokerto misalnya. Umurnya 20. Nomor handphonenya karena di database udah terset 13 digit ya. Untuk nilainya, value-nya tidak boleh melebihi 13 karakter. Jadi kita gunakan nomor handphone yang sesuai. Jadi maksimal 13 angka. Oke, kita coba. Oke, passwordnya kita coba aja ya. Untuk konfirmasi passwordnya sama. Nah, kalau udah kita tekan register ya. Nanti kita lihat di halaman adminnya apakah udah muncul atau belum. Oke, data sudah berhasil ditambahkan. Oke, untuk tombol register tadi udah saya kasih codingan ya. Jadi kalau misalnya udah berhasil, otomatis kita akan diarahkan ke halaman administrator. Karena ini hanya sebagai demo, jadi biar kita nggak bolak-balik membuka ini ya, kelas di netbin-nya, biar tidak terlalu lama. Oke. Nah, ini data yang udah kita tambahkan tadi ya. Oh ya, di sini ID-nya udah di set urut sesuai angka terkecil hingga terbesar ya. Jadi kalau misalkan tadi kita nambahkan NRP 191221008, otomatis dia akan berada di bawahnya NRP 007 ini ya. Nah, jadi urut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, oke. Ini adalah menu halaman adminnya. Kita demokan juga untuk melihat datanya secara lengkap. Misalnya ini nomornya nggak kelihatan ya. Untuk melihat lengkapnya kita tinggal klik aja. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasinya secara lengkap. Ini khusus saya desain seminimalis mungkin agar terlihat rapi ya. Nah, gitu. Tapi tetap fungsinya tidak berkurang. Jadi seperti itu. Untuk mengeditnya, misalnya kita akan rubah alamatnya. Misalnya Muyosari Gang 1 misalnya. Nah, atau rubah nomor teleponnya juga. Misalnya 089. Nah,
Oke, untuk di bagian ini editnya yang tidak bisa diubah adalah ID dan juga umur, karena saat melakukan pendaftaran ID digunakan sebagai identitas utama ya. Bisa jadi untuk login, atau jika ada kendala maka ID inilah yang akan dipanggil untuk mengatasi user tersebut masalah apa yang dialami. Jadi ID ini adalah PIN Medicaid, tidak boleh diubah dengan alasan apapun, baik oleh admin ataupun oleh user. Nah, untuk umur, kenapa kita tidak dibolehkan untuk mengedit? Karena agar kita tahu ya, karena misalnya aplikasi ini digunakan untuk minimal anak 17 tahun. Jadi saat kita mau daftar, kalau anak itu di bawah umur 17 tahun, maka otomatis akan ke redirect ya, atau pendaftaran akan gagal. Jadi kalau misalnya dia tadi daftarnya umur 17 pas, jadi dia akan bisa. Dan si umur ini untuk merekam ya, sebagai bukti bahwa dia adalah pengguna atau user yang usianya udah memenuhi syarat dan ketentuan dari aplikasi ini. Oke, ini kita udah ubah ya alamatnya, coba kita update. Oke, update sudah berhasil. Nah, ini sudah ya berubah. Nah, passwordnya tetap sama, karena yang bisa merubah password hanyalah user saja, kecuali kalau misalnya ada permintaan lupa password ya, jadi seperti itu. Jadi admin bisa. Oke, untuk menu penghapusannya misalnya, oke, kita coba. Oh ya, kita lihat dulu ke database-nya ya. Nah, tadi kita tambahkan data ini ya, Rian Johari ini ya, dengan RP 191.221.008. Oke, kita lihat di sini belum ada karena belum kita refresh. Kita refresh dulu. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, yang tadi udah kita tambahkan, udah masuk ke database dengan NRP 191.221.008. Oke, dengan alamat Mojokerto, nama Rian Johari, nomor handphone seperti ini, passwordnya coba dulu. Oke, sesuai contoh ya, passwordnya coba dulu. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk menghapus datanya. Oke, kita coba yang Rian Johari tadi ya, kita klik. Nah, ini jika semisal sewaktu-waktu user melakukan permohonan untuk penghapusan akun, maka admin ini bisa melakukan pendeletan ya, yaitu dengan menekan tombol delete ini. Oke, kita coba. Nah, data udah berhasil dihapus, maka di sini sudah tidak ada lagi ya. Nah, ini sudah saya buatkan script untuk auto refresh, jadi kita nggak perlu buat tombol refresh ya buat melihat datanya, jadi langsung tinggal lihat aja. Nah, yang NRP 008 tadi udah tidak ada ya. Nah, oke, sudah tidak ada. Kita lihat di database-nya. Di database-nya masih ada karena belum kita refresh. Kita refresh dulu. Nah, oke, udah berhasil. Datanya tadi udah terhapus juga di database-nya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk fitur-fiturnya di sini ada tombol update tadi, delete untuk tombol keluar juga. Nah, oke, bentuk seperti formnya seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini. Ini adalah untuk tabel user ya, sebagai contohnya demo. Karena saya kebagian di kelompok saya itu user register and user reservasi, jadi saya buat admin contoh ini untuk memenuhi kriteria CRUD-nya ya. Jadi untuk create-nya adalah di sini create. Kemudian untuk rate-nya di sini ya, rate tadi udah terlihat dan terbaca. Untuk update-nya udah update atau edit-nya. Kemudian untuk delete-nya tato tombol hapus di sebelah sini tadi ya, udah dicoba. Dan untuk database-nya udah berhasil terhubung dan mengikuti apa yang kita inputkan di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk koneksi kita menggunakan seperti di modul ya. Nah, seperti ini. Ini nama database kita tadi. Nah, oke.
Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.